Next, baik ya. Pak Tri sudah, Pak Khairil sudah kasih sambutan, opening statement juga sudah kita dengarkan. Hadirin, ini adalah momen yang akan kita tunggu-tunggu. Tapi sebelumnya kita dengarkan pesan sponsor dulu. Mana maskermu, nak? Kalau kau tidak disiplin menjalankan protokol kesehatan ini, itu sama membunuh Bundo, nak. Pakailah. Ingat pesan Bundo. Yo, cuci tangan pakai ini. Kalau bersih, virus-virus tidak masuk dalam mulut. Ingat pesan mama. Kamu jangan deket-deket sama temenmu ya, Lea. Lo ya sama teman sendiri kan nggak apa-apa, Bu. Alah, kamu tuh loh, kok yang ngeyel banget. Siapa tahu teman-teman di kantor sudah ada yang kena. Ya, ingat pesan ibu ya, Lea. Ingat pesan ibu. Ingat pesan ibu. Ingat pesan ibu. Disiplin memakai masker. Disiplin memakai masker. Ketika kamu selamat dan mampu melindungi dirimu, maka kamu juga sudah melindungi ibumu. Ingat pesan ibu. 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 Pakai masker, jaga jarak, hindari kerumunan, dan mencuci tangan. Ingat pesan ibumu ya. Yes. Terima kasih. Demikian sudah kita dengarkan bersama. Ternyata itu juga bagian daripada program BNPB. Ingat pesan Ibu. Mohon maaf saya tidak menggunakan masker untuk beberapa momen kali ini untuk keleluasaan berbicara sementara. Hadirin peserta webinar yang kami hormati, momen ini tidak lama lagi kita langsung kepada poin mendengarkan pemaparan dari Dr. Basuni Radi, spesialis jantung dan pembuluh darah koroner yang sudah sejak pagi tadi beliau hadir. Selamat pagi Pak Dr. Basuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, assalamualaikum. Ya, baik, Dr. Basuni. Sebelum kita memulai, saya akan membacakan kurikulum vitae personal data beliau. Dr. Basuni Radi, spesialis jantung, pembuluh darah koroner ya Pak ya? Konsultan. Baik. Konsultan. Konsultan, oke, konsultan. Bukan koroner ternyata ya, konsultan. Baik. Masih muda sekali, lahir tahun 66, 12 Juni. Jadi beliau sudah punya 3 orang anak, menikah tentunya, tinggal di Kemang Pratama 3, Bekasi. Kemudian ada hotmail atau fax yang bisa nanti kami sampaikan. Beliau sebagai staf konsultan kardiologis di Harapan Kita, juga bertugas sebagai dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, kemudian as a Director of Human Capital, Education and Research di Rumah Sakit Harapan Kita. Banyak sekali tentunya pendidikan dan latar belakang pekerjaan yang beliau sudah sandang, antara lain lulus di Universitas Padjadjaran Bandung di Fakultas Kedokteran, kemudian mendapat pendidikan di Harapan Kita sebagai spesialis training di jantung dan vaskular, kemudian juga sudah mendapat pendidikan spesialis kardiovaskular di Osaka, Jepang,
kemudian pernah mengikuti training yang cukup banyak, antara lain di American College of Sport Medicine. Kemudian ya, saya pikir beberapa hal yang bisa saya sampaikan, dan saat ini beliau adalah staf konsultan kardiologis di Rumah Sakit Harapan Kita. Pak Dr. Basuni, perlu kami sampaikan kepada semua audiens bahwa setelah beliau memaparkan materi, maka akan ada sesi tanya jawab yang akan kami terima dari audiens sekalian melalui Zoom chat. Jadi silahkan berlomba untuk memberikan pertanyaan, karena panitia akan menyaring beberapa pertanyaan yang masuk, bukan karena memilih siapa yang memberi pertanyaan tentunya, tetapi karena barangkali keterbatasan waktu yang ada. Terima kasih audiens, kami persilahkan dengan hormat kepada Bapak Dr. Basuni Randi. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa jelas terdengar ya. Suara nih, bagus. Ya, moderator yang saya hormati juga Bapak Wakil Wali Kota, Ketua Forum RW, para peserta ya, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya untuk berbagi kali ini. Karena saya dokter spesialis jantung dan pembuluh darah, saya akan menyampaikan tidak tentang COVID saja, karena saya lihat yang kemarin disampaikan oleh Dr. Tony Tulak sudah lengkap sekali ya tentang COVID-nya. Tetapi saya mengajak bagaimana kita di masa pandemi ini kita tetap menjaga jantung kita tetap sehat. Ya, nanti ada beberapa slide yang akan saya sampaikan. Saya akan share screen. Mohon admin kasih akses untuk saya share screen ya. Baik, Pak. Silakan, Pak. Ya, apakah bisa dilihat semuanya? Baik, bisa Pak. Bisa ya, jadi oke lah kalau istilahnya judul, saya awali judul presentasi saya adalah menjaga jantung tetap sehat di masa pandemi COVID-19 ya. Ya terus ini disclaimer saya tidak ada konflik of interest, terus pendapat medis yang disampaikan di sini untuk keperluan edukasi saja, tidak menggantikan kajian keputusan advis dokter Anda ya. Bapak Ibu sekalian, di akhir Maret atau awal April, saya kira Bapak Ibu sering mendapatkan brosur atau informasi-informasi seperti ini. Ya, justru kita diminta untuk menunda ke dokter. Ya, banyak semua spesialisasi, semua rumah sakit mengeluarkan ini. Ya, menunda dulu ke dokter untuk apa? Nanti mungkin saya sampaikan. Ini awal-awal April saya kira ya, yang seingat saya waktu itu memang rumah sakit baru memulai menerima pasien-pasien COVID ya, dan langsung gitu banyak, padahal mungkin beberapa rumah sakit belum melakukan persiapan yang matang, karena kita tahu bahwa untuk menerima pasien COVID, merawat pasien COVID, sejak dari awal masuk rumah sakit itu diperlukan screening yang bagus, yang lengkap ya. Karena apa? Karena kalau tidak di screening ya, itu akan mengenai pasien-pasien lain yang berkumpul di dalam rumah sakit, juga terutama petugas kesehatan juga akan kena. Ketika pasien atau petugas kesehatan kena, seperti waktu itu kita lihat bahwa minimal petugas kesehatan itu di grounded, istilahnya tidak bekerja dulu, ya minimal itu 2 minggu, ya. Sehingga waktu itu banyak sekali kesulitan rumah sakit karena petugas kesehatannya banyak yang terpapar. Ketika terpapar tidak bisa bekerja, dan kalau hanya setengahnya saja itu bisa kena, itu saya kira biasanya rumah sakit bisa pelayanan khususnya bisa tutup pelayanan umumnya ya. Banyak sekali brosur-brosur yang menunjukkan bahwa jangan dulu deh. Kenapa? Karena di transportasi, rumah sakit dan lain-lain akan bisa menjadi tempat penularan ya. Dan waktu itu saya juga lihat bahwa pengunjung ke rumah sakit berkurang sampai 20% dari biasanya. Ini satu kesulitan dari pasiennya sendiri datang ke rumah sakit. Kedua juga memang tadi batasan-batasan yang dilakukan di rumah sakit. Tapi setelah itu, ya, ini juga ada ya, dokter mata, dokter jantung, dokter bedah, dokter anak mengeluarkan warning. Tapi sebenarnya kalau kita lihat di situ ada tertulis
bila tidak dengan kondisi tertentu. Nah, ini kita harus memahami bahwa artinya apa? Yang kegawat daruratan ini memang harus kita pahami yang tidak bisa menunggu. Jadi walaupun ada COVID, di perjalanan ada risiko, di rumah sakit ada risiko, tetapi kalau ada risiko dari penyakitnya, ini juga memang harus berhitung. Artinya ada risiko, tetapi juga kita tidak mau berisiko lebih besar karena penyakitnya. Ya, masing-masing mengeluarkan panduan juga apa yang penting-penting sajalah gitu ya. Karena waktu pada umumnya dulu kan ibaratnya kan pusing sedikit, gatal aja bisa harus ke rumah sakit. Padahal resiko untuk obatin pusing lebih kecil daripada resiko kena COVID di rumah sakitnya gitu ya. Tapi untuk dokter jantung juga ada tuh apa saja yang harus ke rumah sakit ya. Itu ada kalau ada sesak, ada nyeri dada dan lain-lain. Tetapi setelah rumah sakit memahami metode pencegahannya dan lain-lain, kemudian membuka. Ya, kalau kita lihat sini, jangan tunda ke rumah sakit, ya, jangan takut ke rumah sakit, silahkan datang ke rumah sakit, ya. Karena apa? Tentu saja karena sudah dibuat protokol-protokol atau prosedur-prosedur yang menjaga bukan hanya menjaga petugas medis, tapi menjaga pasiennya. Artinya tempat duduk harus lebih banyak, jaraknya harus dilegakan, ya, masuknya harus di screening dan lain-lain, ya. Nah, ini mungkin saya kira sekitar Maret pasien-pasien sudah mulai meningkat lagi ke rumah sakit. Saya yakin sekarang kalau menurut pengalaman saya itu sekitar 60% dari pasien sudah berani dalam tanda kutip ke rumah sakit karena transportasi juga sudah kembali. Ya. Nah, ini salah satu contoh. Tunda ke dokter spesialis jantung, ya, bila tidak dalam kondisi begini. Ya, ini saya kira memberat dengan posisi tidur, tidak bisa tidur dalam posisi rata, disertai batuk riak berdahak, seperti tertindih, menjalar lengan, nyeri disertai mual, muntah, dan keringat dingin. Ini salah satu contoh saja yang oleh perhimpunan dianggap ini nggak bisa ditunda nih, karena boleh jadi ini adalah tanda penyakit yang justru lebih berbahaya dari risiko paparan COVID. Ya, nah saya akan sampaikan bahwa sekarang kita sudah memang COVID sudah keniscayaan ada di kita. Ya, rumah sakit juga sudah buka, petugas sudah siap. Jadi tetap kita harus menghitung risiko karena apa? Karena dalam transportasi di tempat rumah sakitnya dan lain-lain tetap ada risiko. Tapi ketika di rumah, tidak kita ke rumah sakit, kita harus yakin kita tetap aman. Caranya apa? Nomor 1, kenali gejala penting. Ya, kenali gejala penting. Ya, tidak semua gejala itu kegawatan, tetapi beberapa hal yang saya ingin sampaikan di sini, beberapa gejala penting yang harus ini tidak ada tawar-menawar, tidak ada takut, tidak ada ini harus ke rumah sakit misalnya, sampai dipastikan bahwa semuanya aman dan bukan sesuatu yang berbahaya. Apa di sini saya sampaikan 4 hal saja dulu ya. Nomor 1 ada keluhan yang kemungkinan dia adalah serangan jantung, ya. Serangan jantung atau infark miokard. Biasanya keluhannya nyeri dada angina. Nanti saya sampaikan apa itu nyeri dada angina. Nomor 2 yang juga sering muncul adalah kekambuhan penyakit gagal jantung. Ya, pompa jantungnya sudah tidak bagus awalnya, jantungnya bengkak, kekuatannya tidak bagus. Nah, pakai obat baik-baik saja. Tetapi suatu saat dia bisa kambuh, muncul kembali lagi harus ke rumah sakit karena pada umumnya tidak bisa ditangani di rumah. Nomor 3 mungkin lebih ringan, gangguan irama jantung, rasa berdebar saja atau tidak teratur. Yang berikutnya adalah pingsan tiba-tiba, ya, tidak jelas, tiba-tiba pingsan. Ya itu juga mau apa di rumah, ya harus dipastikan bahwa tidak ada masalah besar, maka harus tetap ke rumah sakit, ya. Saya sampaikan satu-satu tadi, ya. Nomor 1 adalah kemungkinan gejala serangan jantung infark miokard ya atau nyeri dada yang di dalam istilah medis disebut angina pectoris ya. Nah, itu ciri dari apa? Bisa jadi nyeri dada angina ini ciri dari adanya penyempitan atau penyumbatan di pembuluh darah koroner ya. Pembuluh darah koroner ini adalah pembuluh darah yang memberi makan terhadap jantung itu sendiri. Ibaratnya jantung ini pompa, tetapi untuk pompa juga dia perlu bensin. Nah, ini bensin untuk ke pompanya ini berkurang. Kenapa? Karena ada penyempitan nih pembuluh darahnya nih di sini, pembuluh darah koroner. Penyempitan ini bisa bersifat kronis, pelan-pelan, makin lama makin menyempit.
atau bisa bersifat akut tiba-tiba, ya, ada penggumpalan darah, robekan tiba-tiba, mampet tiba-tiba, serangan jantung tiba-tiba. Nah, itulah yang sering disebut serangan jantung atau penyebab awalnya penyakit jantung koroner. Karena penggumpalan atau penyempitan tiba-tiba pembuluh darah koroner menyebabkan tersumbat. Kalau sumbatannya itu tidak lisis lagi, tidak encer lagi, atau tidak terbuka lagi dalam 30 menit, maka itu yang sering disebut sebagai serangan jantung. Ya. Seperti halnya stroke, hanya beda tempat. Kalau stroke di pembuluh darah otak, kalau ini di pembuluh darah koroner. Ya. Nah, timbul gejala ketika otot jantung kekurangan oksigen, kekurangan nutrisi, maka otot jantungnya iskemia namanya, kekurangan oksigen di situ, dan menunjukkan gejala. Ya. Gejalanya yang paling sering, ya, yang paling umum itulah ada gejalanya nyeri dada. Ya, apakah di kiri, di kanan, di tengah? Yang saya lihat pada umumnya yang paling sering itu nyeri dadanya di tengah. Ya, seperti apa nyeri dadanya? Bukan bisa ditunjuk pakai jari, ditunjuk itu biasanya bukan, ya. Tapi dia nyerinya menekan, bahkan orang itu tidak bisa menunjuk dengan jarinya. Rasanya menekan, rasanya mencekik, dan kemudian timbul rasa sesak. Ya. Dan kadang-kadang menyebar. Lama, misalnya di dada 5 menitan, terus kemudian terasa ke leher, ke rahang, ke perut, ke bahu, ke punggung, ke lengan. Ya. Juga suka merasa tertusuk, jadi ada tertusuk, jadi bukan kayak tusuk seperti, dok, terasa sakit seperti tus, itu biasanya bukan. Ya. Tetapi tertusuk seperti ada benda besar tajam menusuk dari dada sampai ke punggung. Ya. Biasanya ada keluhan tambahan setelah 5 menit lebih, kalau tidak hilang-hilang, yang merasakannya akan merasa sesak nafas, akan merasa keringat dingin, akan merasa lemas, ya, keringat banyak. Yang paling sering keringat banyak sampai ganti pakaian. Nah, makanya sering disebut sebagai gejala masuk angin. Nah, karena dianggap masuk angin, makan obat masuk angin, dikerok katanya. Terus tidur, nah itu yang kadang-kadang kok nggak bangun lagi. Nah, itu ciri-ciri dari nyeri angin ini. Nyerinya ini biasanya tidak bisa dilokalisir. Seseorang, kalau saya sih biasanya mudah. Bisa menunjuk nggak? Kalau dia tunjuk dengan satu jari, kemungkinannya bukan. Kalau tunjuk satu jari, karena apa? Di dalam itu tidak ada persarapan yang bisa mengarahkan ke satu titik. Jadi, luas saja gitu ya. Dan tidak berhubungan dengan lain, berhubungan dengan gerakan. Misalnya kalau angkat lengan, berputar, dan lain-lain, tidak ada hubungannya. Ya, dia bisa terasa sakit. Karena kalau angkat lengan, angkat bahu gitu terasa sakit, ya itu jelas dari otot-otot atau tulangnya. Kalau tarik nafas sakit, itu jelas bukan dari jantungnya, tetapi mungkin dari otot-otot atau tulang. Kalau batuk terasa sakit, tapi tidak batuk tidak sakit, itu juga jelas ya, bukan dari, kemungkinan besar bukan dari koronernya ya. Dan seringkali berhubungan dengan pencetus. Tiba-tiba munculnya, kenapa? Setelah dia beraktivitas berat, setelah dia marah-marah, tekanannya naik, emosi, timbul. Nah, itu ya cirinya. Nah, serangan jantungnya sebenarnya, penyakit jantung koroner ini tidak selalu bentuknya seperti itu. Ada juga yang kondisi kita sebut sebagai kondisi yang stabil. Artinya ada penyempitan, ya, ada penyempitan pembuluh darah, tetapi fix begitu saja. Dia akan timbul keluhan itu kalau dia beraktivitas berat. Timbul aktivitas berat, sedang olahraga, sedang lari, naik tangga, panik-panik, marah, dia nyeri. Tapi ketika istirahat, diam, hilang. Ya. Nanti berulang begitu, ketika capek, ketika bergerak, aktivitas, marah, sakit lagi, istirahat, hilang. Itu memang cirinya, tetapi itu bukan serangan jantung, tetapi itu pertanda awal bahwa dia ada penyempitan atau penyumbatan pembuluh darah. Ya, ini yang harus diwaspadai, dikenali. Kalau ada ini, pastikan, karena mau di rumah, paling melakukan istirahat sebentar, setelah tidak keluhannya berkurang atau hilang, harus ke rumah sakit. Harus dipastikan ini serangan jantung atau bukan, ya. Until proven otherwise. Ya, itu biasanya. Yang kedua adalah gambaran gagal jantung. Penyakit gagal jantung ini paling banyak karena ujung-ujungnya dari penyakit jantung ini pada umumnya adalah gagal jantung. Ya, jantung apa? Pada umumnya gangguan pada kekuatan pompa jantung. Jantungnya nggak kuat pompa. Penyebabnya banyak, ya. Jadi karena koroner yang menyumbat bekas serangan jantung. Kita tahu kalau seseorang serangan jantung dalam 4 tahun
itu separohnya akan timbul gagal jantung, terutama kalau tidak dipindahkan atau pengobatan yang baik. Mereka yang gagal jantung, separohnya dalam 4 tahun itu akan sering kambuh dan kemungkinan fatal. Ya, jadi memang ini yang harus dijaga nih, supaya apa? Ada orang yang pompanya jelek, turun, tetapi karena dijaga, obat rutin, teratur, aktivitas baik, diet baik, dia bisa hidup panjang, kapasitasnya baik, terus juga kualitas hidupnya baik, ya. Tapi tadi bisa kerja, bisa olahraga, tapi kadang-kadang kambuh tiba-tiba, ya. Jadi kekambuhan. Kekambuhannya kenapa? Banyak pencetusnya, ya. Jadi gejalanya tiba-tiba sesak lagi saat aktivitas. Asalnya sudah pernah begitu karena makan obat atau diobatin hilang. Terus tiba-tiba makin berat, makin berat, makin berat. Asalnya bisa sesak kalau dia lari, terus lama-lama hanya sesak kalau naik tangga, lama-lama duduk aja tidak naik tangga sesak, gitu ya. Terus rasa cepet capek, ya. Terus biasanya ada pencetus. Kenapa pencetusnya? Nih di sebelah kanan ini ada nih daftar pencetusnya. Terus ada lagi biasanya kalau tidur telentang, kalau udah berat, tidur telentang sesak. Dia duduk lebih enak. Makanya yang paling gampang, apakah dia tidurnya telentang atau duduk? Nah, ya, kenapa? Kalau tidur telentang makin sesak. Kalau malam tidur telentang batuk-batuk, bangun, sesak, ya. Gitu. Terus perutnya jadi begah, ya, rasanya makan sedikit jadi penuh. Kadang-kadang kalau kronis kakinya bengkak. Nah, ini biasanya gejala-gejala khas dari masalah jantungnya. Apa pencetusnya? Ini pencetusnya biasanya. Biasanya minum obat karena takut ke rumah sakit, karena takut COVID, obatnya berhenti. Ya, lupa, ya, karena apa lupa biasanya pergi-pergi jauh, obatnya tidak dibawa. Ya, 3 hari 4 hari saja bisa kambuh. Ya, jadi ini nomor 1 jangan berhenti obatnya, jangan lupa minum obatnya. Karena ini sebagai pencetus. Minum banyak, ya, entah kenapa tiba-tiba minum banyak, ya, karena suatu hal atau aktivitas berat, aktivitas banyak, bisa habis ngawinin, habis ada pesta dan lain-lain, makan banyak, minum banyak, asupan garam banyak, atau karena penyakit lain, biasanya demam, infeksi, flu, pilek, radang tenggorokan, infeksi paru, biasanya menyebabkan jantungnya kambuh lagi, ya. Jadi bukan sakit jantungnya karena penyakit flu, tetapi memang ada sakit jantung yang dikambuhkan oleh penyakit flu atau demam atau infeksi. Nah, ini juga menjadi penyebab yang biasanya menempel pada penyakit jantung. Jadi, ya ini kalau memang gejalanya tiba-tiba memberat, harus ke rumah sakit sampai terbukti bahwa bukan masalah yang besar, ya. Tidak ada apa yang bisa dilakukan di rumah, ya. Ini yang harus dilakukan memang harus ke rumah sakit. Yang berikutnya adalah gangguan irama. Nah, sering orang datang bahwa saya denyutnya cepat sekali. Seberapa cepat? Memang jantung manusia itu mengikuti kebutuhan, ya. Antara sekitar biasanya kalau diam-diam tenang itu bisa sekitar 50 kali per menit, bahkan orang-orang tertentu olahragawan hanya 40 kali per menit denyutnya. Apalagi kalau tidur bisa turun lagi. Itu hal yang normal, ya. Tapi kalau kita jalan cepat-cepat, kaget, terus demam, itu juga denyut jantung naik, ya. Dan normal-normal saja kalau sampai 120. Jadi jangan tiba-tiba denyutnya cepat 120 ke rumah sakit. Kita cari dulu apa penyebabnya, ya. Karena itu suatu yang normal saja, ya. Ada lagi biasanya ada kedenyutan yang tambahan. Ada denyutan tambahan, ya, kayak atau ada yang seperti ada yang hilang, ya. Itu sering bisa terjadi pada orang normal. Bisa terjadi karena pencetus. Pencetusnya apa? Paling sering adalah misalnya dia ada demam, ada cemas, ada stres, ada minum obat. Obat apa yang paling sering? Obat batuk, obat flu, ya. Itu sering menyebabkan gangguan irama, ya. Dan itu hal yang wajar. Kurang minum juga begitu, ya. Habis aktivitas berat juga begitu akan naik dan tidak teratur. Biasanya jadi perhatian kalau itu tidak hilang-hilang. Karena semua orang ada denyut jantung tidak teratur itu, tetapi jarang, itu, ya. Tetapi tidak berbahaya, ya. Itu, tetapi tidak terasa, mungkin terasa sekali-kali. Kalaupun terasa tidak mengganggu, itu baik-baik saja di rumah, cukup istirahat, cari penyebabnya, ya. Kurang minum, banyak minum. Kalau demam, makan obat demam. Kalau makan obat flu, pilek, akan begitu sampai kita berhenti makan obatnya.
Nah, kadang-kadang ada yang denyut cepat yang kita harus ke rumah sakit. Apa? Denyutnya tiba-tiba cepat, teratur, tapi lebih dari 150 kali per menit. Tahunya 150 kali per menit bagaimana? Bisa dihitung sendiri, diraba nadi. Ya. Diraba nadinya, Anda bisa tahu, kok denyut saya tiba-tiba 160 kali per menit. Itu biasanya memerlukan tata laksana di rumah sakit. Atau denyutnya jadi sangat tidak teratur. Kalau kita pegang, hilang timbul, tidak teratur. Ya. Dan dianjurkan ini untuk melakukan pemeriksaan yang kita sebut menari, meraba nadi sendiri, ya, teratur, tidak teratur, cepat, normal atau lambat, ya. Tapi prinsipnya adalah jantung kita mengikuti kebutuhan kita, ya. Ketika kebutuhannya harus naik, dia naik. Ketika kebutuhannya harus turun, dia turun, ya. Jadi ada batas-batas normal. Tapi denyutnya jantungnya cepat sekali, di atas 150, itu harus diperiksa dengan EKG ini supaya tahu apa masalahnya. Berikutnya yang saya anjurkan adalah melakukan pemeriksaan mandiri di rumah. Ya, tidak semua pemeriksaan harus dilakukan di rumah sakit, ya, apalagi di UGD, di klinik, ngantrinya saja lama, tetapi sebenarnya bisa dilakukan sendiri di rumah. Contoh apa? Satu, pemeriksaan tekanan darah. Ya, tekanan darah bisa dilakukan sendiri di rumah. Sekarang banyak alat-alat portable digital yang bisa dibeli di mana saja, tidak pakai persyaratan apa-apa, di apotek saja ada. Saya sarankan punya, terutama mereka yang makan obat atau orang yang dengan penyakit darah tinggi. Ya. Yang paling bagus untuk orang awam adalah memang yang digital. Ya. Nah, kalau untuk diukur dengan pompa, air raksa, dan lain-lain itu harus di rumah sakit. Ya. Digital akurat nggak? Yang digital itu akurat. Dan itu dipergunakan untuk monitoring untuk orang awam. Karena harus mengukur sendiri dengan stetoskop, itu hanya tenaga kesehatan terlatih yang bisa melakukannya. Ya. Dan ketika tenaga kesehatan terlatih pun mengukur, hanya dua aja yang tahu, yang bersangkutan dan Tuhan. Ya, Anda sendiri bilang berapa saja, nurut aja. Tapi kalau pemeriksaan dengan digital, Anda sendiri yang ukur bisa lihat, oh memang angkanya segini. Nah, tekanan darah juga ketika diukur bisa berubah-ubah. Makanya supaya tidak kaget-kaget, tidak aneh-aneh, bukan nyalahin alatnya, melakukan pengukurannya harus baik. Ya, bagaimana caranya? Anda harus dalam kondisi tenang. Bapak Ibu harus kondisi tenang ketika mau periksa. Caranya duduk dulu, diam-diam, tenang-tenang, minimal 5 menit. Ya. Alatnya disimpan di meja, seperti bisa setinggi meja makan. Supaya apa? Setinggi jantungnya, setinggi dadanya Bapak Ibu. Ya. Jadi alat pengukurnya ini. Bukan lagi terlentang, tapi bagusnya duduk. Ya. Taruhlah pengukurnya di meja, kemudian lakukan pengukuran. Kalau munculnya adalah tekannya di atas 120, 140 abnormal, dan sebelumnya biasanya tidak pernah begitu, setelah istirahat lagi diulang lagi, ya, karena kadang-kadang ketika kita ukur pertama kita juga kaget-kaget, ya, akan mempengaruhi. Ya, mungkin memerlukan istirahat yang lebih lama dulu, baru diukur, ya. Dan setelah itu kita bisa melihat apakah kita ini tekanan darah tinggi atau tekanan normal atau sangat berat. Kita anggap sebagai hipertensi krisis, ya, hipertensi yang harus dapat pengobatan. Ya, apa itu? Satu, tensinya di atas 180, di bawahnya di atas 110, ya. Itu kita harus segera ke rumah sakit. Yang kedua, disertai keluhan. Tiba-tiba kesemutan sebelah, tiba-tiba sakit kepala, tiba-tiba sesek. Itu harus ke rumah sakit, ya. Tapi kalau hipertensi ringan-ringan, mungkin dengan istirahat tidurnya bisa turun, ya. Tidak perlu dengan hipertensi ringan saja harus sampai ke rumah sakit. Ada kondisi yang menyebabkan tensi naik. Kita cemas, kita capek, kita bingung, yang kita marah pun tensinya naik. Makanya yang diukur sebagai diagnostik darah tinggi atau hipertensi dan harus perlu obat adalah dengan cara pengukuran yang benar. Yang kedua, yang dianjurkan adalah mengukur nadi tadi seperti yang disampaikan sebelumnya. Meraba nadi sendiri atau menari. Ini gambarnya saya tunjukkan. Jadi yang diraba adalah ada celah di searah jempol, antara jempol dan telunjuk. Nah, di situ ada pembuluh darah nadi, ya, pembuluh darah nadi yang kalau diraba terasa berdenyut. Kemudian perhatikan pelan-pelan, bukan ditekan ya, tapi diraba sampai merasakan denyutnya. Denyutnya akan teraba, biasakan nanti setelah meraba, rasakan apakah itu teratur atau tidak. Ya.
Ketika sudah teraba, baru kemudian coba hitung 30 detik. Ya. Nah, berapa tuh angkanya yang bisa diraba 30 detik? Tinggal dikalikan 2, berarti sekian kali per menit. Nah, yang lain-lain saya kira bisa dilihat sini, dengan keteraturannya, kaki bengkak atau tidak, berat badan tentu sangat mudah diukur di rumah, ya, untuk melihat beratnya naik atau tidak, beratnya turun atau tidak. Karena ini penting, contohnya berat badan ini pada pasien, pada orang yang gagal jantung. Kalau beratnya naik lebih dari 4 kilo seminggu, itu hal yang abnormal, itu harus ke rumah sakit, ya, para pasien yang awalnya gagal jantung. Ini yang saya sampaikan tentang menari, ya, meraba nadi sendiri, ya. Genggam pergelangan tangan Anda, raba dengan jari telunjuk dan jari tengah, jari telunjuk dan tengah, ya. Boleh dengan 3 jari, ya. Geser ke arah tengah pergelangan, rasakan dulu. Setelah terasa, silakan hitung, ya, 30 detik. Kemudian, misalnya 30 detik itu 40, berarti denyut nadi Anda adalah 80 kali per menit. Ya. Oke. Apalagi yang penting, kenali obat-obat penting. Ya. Kita biasanya makan obat, udah berapa lama? Udah 10 tahun makan obat itu. Obat apa namanya? Namanya pun tidak tahu. Ya, bagaimana minum obat setiap hari namanya sampai tidak tahu. Ya. Itu saya kira salah yang banyak. Ya, tolong dilihat ya kayak gini. Kan sering makan obat tiap hari berpuluh-puluh tahun tapi namanya tidak tahu. Padahal namanya ada di stripnya. Ya. Ada obat-obat yang memang sebenarnya berfungsi untuk mengurangi keluhan atau gejala. Ya. Diberikan obat itu hanya untuk mengurangi keluhan atau gejala. Dokter biasanya memerlukan pemeriksaan lagi untuk ini udah stop deh, udah nggak ada gejalanya. Sama dengan obat demam. Ketika panas kita makan Panadol. Setelah tidak panas bisa dikurangin atau berhenti. Nah, contoh ini nih, Furosemid, Lasik, Parsik, Isosorbit, ya. Ada juga obat yang memang diberikan untuk pengontrol jangka panjang. Ya. Obat hipertensi, obat diabetes, obat kolesterol itu memang untuk pengontrol jangka panjang. Contohnya saya dok, tensinya sudah normal, ya. Makan obat darah tinggi, tapi tensinya sudah normal. Diminum lagi nggak obat darah tingginya? Ya diminum. Karena apa? Karena ini adalah pengontrol jangka panjang. Kan turunnya juga karena obat. Ya, ini habis obatnya bagaimana? Harus melanjutkan lagi. Ya. Tapi rumah sakitnya tutup, bagaimana? Kan ke apotek bisa. Ya. Dilanjutkan obat-obat yang disebut obat hipertensi. Obat diabetes juga begitu. Ya. Karena diabetes, karena makan obat, turun dia gulanya bagus. Tapi ketika obatnya berhenti, obat gulanya naik lagi. Ya. Ada juga obat-obat untuk pencegahan. Contohnya apa? Pengencer darah, aspirin, clopidogrel, warfarin, Brilinta, dan lain-lain yang untuk pasien-pasien jantung nih. Ini akan dipakai untuk jangka panjang. Namanya pencegahan, ibarat kita meronda. Meronda kenapa? Takut ada kemalingan. Nah, karena kita tidak tahu kemalingannya kapan, maka dirondanya tiap malam. Ya, itulah contohnya. Nah, terus apa yang dilakukan? Buat daftar obat yang diminum dan dosisnya di kertas lembar. Jadi nggak usah takut ketika Bapak Ibu ke rumah sakit lain, dengan daftar obat itu akan sangat mudah dokter atau yang tugas rumah sakit dimanapun akan mengenali penyakitnya. Saya makan obat ini, ya, nggak tahu namanya, susah nyebutnya, foto aja obatnya, ya, foto obatnya. Kalau ada labelnya di rumah sakit, foto labelnya juga. Nah itu akan sangat mudah. Simpan di handphone. Saya kira semua punya handphone. Buat daftar obat atau foto, simpan di handphone. Tapi jangan lupa mana yang masih diminum. Ya, jangan mencatat obat dari tahun 2000, tetapi yang sekarang diminum mana tambah bingung. Ya, jadi yang masih diminum ditandain. Ini berbelas-belas, tapi yang sekarang masih diminum rutin, misalnya cuma 4, misalnya. Ya, terus kalau punya ada daftar pemeriksaan dan tindakan, ya dibuatlah di dalam daftar di kertas. Begitu saja atau diketik ya supaya tahu. Nah, jangan lupa sekarang ketika kesulitan ke rumah sakit karena kesulitan transportasi atau dokternya misalnya tidak praktek atau bagaimanapun karena terjadi sesuatu, ini bisa berkonsultasi lewat online. Ya, sekarang peraturannya online itu adalah harus berbasis rumah sakit dan dicatat di rumah sakit. Ya, jadi yang melakukan pelayanan online itu pada umumnya adalah rumah sakit. Rumah sakit sekarang saya lihat sudah mempunyai pelayanan konsultasi online. Silahkan dimanfaatkan ketika kita kesulitan ke rumah sakit atau takut karena COVID. Ya. Ya. Nah sekarang yang penting lagi, mungkin 5 menit lagi, maaf ya agak lama nih. Aktivitas selama pandemi.
ya. Kita ingin sehat, jantungnya sehat, ya. Dan nomor 1 tadi makan obat, jangan lupa, dan kenali obatnya, kenali gejalanya. Jangan lupa aktivitasnya juga diatur, ya. Karena ada penyakit-penyakit yang tercetus karena aktivitas ini. Kurangi bepergian yang tidak perlu, ya. Upayakan keluar ruang terbuka, jangan di kamar terus, pakai AC terus, tapi juga keluar ke ruang terbuka, ya. Tapi bukan tempat umum, ya. Tetap memakai masker bila tempat umum. Pilih maskernya yang bagus, ya, bukan buff, bukan scuba, apalagi yang ada gambar kumis-kumisnya gitu ya. Nah, itu nggak ada menolak virus itu sih, ya. Itu hanya nutupin lipstik aja sama hidung, ya. Jadi harus yang bagus. Apa yang bagus? Kalau ada masker bedah, tapi itu untuk tenaga kesehatan karena akan sulit. Masker kain boleh, tapi harus minimal 3 lapis. Hindari makan minum bersama. Bersama siapa? Bersama orang yang kita tidak tahu, ya, tidak kenal, tidak tahu. Di mana misalnya? Di restoran, di tempat makan, ya, atau di mana? Atau di kantor. Kita tidak tahu teman makan di depan kita itu positif atau tidak, ya. Karena pada saat makan kan buka masker. Nah, ya kan, kecuali makannya pakai masker. Nggak memungkinkan kan? Itu biasanya sekarang jadi klaster penyebaran di kantor, ya. Ruang ganti baju. Nah, ada tempat-tempat atau kerjaan tertentu yang ada ruang ganti bajunya. Ketika ganti baju rame-rame, nah itu kan deket-deketan tuh, ya. Terus ada pakai masker, lepas dulu maskernya, biasanya saling menularkan. Ketika orang-orang sudah masuk ke tempat tertentu, terutama di rumah sakit, bajunya kan sudah terpapar tuh. Ketika ganti baju, dikebut-kebut bajunya, itu menyebarkan lagi virus, ya. Di kantor, di rumah, jangan lupa jendela dibuka, ventilasi untuk udara dan cahaya. Olahraga pilih yang aman, ya, pakai masker yang baik, jangan lupa cuci tangan. Jangan sentuh wajah kalau belum cuci tangan. Sekarang bagaimana olahraganya? Pilih yang ringan sedang saja, ya. Kenapa? Ini ada grafik di sini sebelah kanan. Ternyata risiko orang yang resikonya akan tinggi bila olahraganya level berat, ya. Tetapi risiko yang manfaat yang paling besar adalah kalau olahraganya sedang-sedang saja. 1. Dan olahraga ringan dan sedang ini boleh memakai masker, ya, boleh memakai masker. Hanya olahraga yang berat yang kita anjurkan tidak memakai masker. Makanya kenapa olahraga ringan dan sedang kalau kita harus memakai masker. Pilih olahraga yang mandiri atau sendiri, jangan di tempat umum bergerombol, ya. Misalnya jalan pagi tapi rame penuh di Car Free Day gitu kan, itu bukan olahraga aman itu, ya. Pilih olahraga sendiri, cari tempat kosong, jalan, senam sendiri itu aman, ya. Bukan tempat umum atau gym. Tetap pakai masker, jangan bersama-sama atau kompetitif, ya, karena akan penyebaran virusnya akan besar. Perhatikan jarak berbeda untuk tiap olahraga, ya. Nah, kita kan diminta untuk jaga jarak 1,5 meter dengan orang lain. Itu kalau hanya masing-masing orang bernafas atau bicara. Virusnya yang disemburkan tidak mencapai 1,5 meter. Tapi ketika kita ngos-ngosan, itu jarak virusnya tersembur lebih jauh, ya. Dan juga virusnya bisa mengembang di udara dan terkejar sama orang di belakangnya, ya. Makanya harus ada jarak. Kalau diam sendiri, jarak dengan orang lain harus 2 meter. Tapi kalau jalan, perhatikan yang di belakangnya itu harus jaraknya sekitar 4-5 meter, ya. Karena ketika yang jalan di depan ini bersin, ya, bersin lewat, nah yang di belakangnya kan kena tuh, karena bersihnya tadi masih mengambang-ambang di udara. Kalau sepedahan, jaraknya harus 20 meter antara sepeda, ya. Kalau nanti yang di depannya positif, misalnya bersin, itu yang belakang bisa kena, karena kan dia mengikuti, ya. Ini prinsipnya kalau di ruang terbuka. Susah kan? Ya, susah. Makanya lebih baik pilih olahraga yang sendirian atau soliter, ya. Jadi olahraganya banyak, silahkan yang disukai saja lah, ya. Yang disukai tetapi tidak berbahaya. Ya. Saya kira itu yang penting, ya. Jangan lupa adaptasi kebiasaan baru. Kita yang sudah punya penyakit juga sekarang rumah sakit membuka. Jangan lupa manfaatkan juga pelayanan online. Yang keduanya adalah yang penting tetap harus ke rumah sakit. Ya, saya kira itu dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Basuni. Alhamdulillah sudah kita dengarkan bersama-sama
pemaparan dari Dr. Basuni. Dengan gamblang saya pikir ya sudah disampaikan beberapa hal yang terkait dengan penyakit jantung di masa COVID ini. Jadi apa yang tadi disampaikan ada beberapa hal tentunya yang barangkali nanti akan coba saya ringkaskan sedikit untuk mengulang saja. Tetapi sebelumnya sudah ada beberapa pertanyaan yang kita terima, panitia terima. Oke, tadi Dr. Basuni menegaskan ada beberapa gejala yang perlu diwaspadai, kemudian kenapa harus ke rumah sakit, atau ada gejala rumah sakit, ada gejala tetapi tak usah dulu ke rumah sakit kecuali, itu juga tadi sudah disampaikan ya. Kemudian apa anjuran-anjuran yang paling penting pada saat ini di masa COVID ini terkait dengan penyakit jantung yang mungkin kita rasakan ya. Anjurannya pertama, siapkan alat-alat yang sekarang dapat dibeli atau dijual bebas yang bermanfaat. Alat tekanan darah, kemudian alat ukur gula darah dan sebagainya, tensi dan sebagainya. Lakukan pemeriksaan dalam keadaan tenang. Jika memang angka menunjukkan tidak stabil, lakukan pengulangan. Jadi intinya jangan langsung stres gitu barangkali ya dok ya. Tensi 180 adalah tensi yang harus sangat diwaspadai karena sebaiknya langsung ke rumah sakit. Kita mendengar ada istilah menari ya. Apa tadi menari? Saya harus catat. Meraba nadi sendiri ya. Sudah disampaikan cara meraba nadi sendiri, bukan meraba yang lain ya. Meraba nadi sendiri. Memang sepertinya para dokter ahli ini punya ya singkatan-singkatan yang cukup menarik. Dari dokter jantung ada meraba. Kalau dari dokter diabetes ada lagi tuh dokter Basuni. Ada namanya jamu jarak. Saya pikir ada jamu yang benar-benar jamu buat diabetes. Rupanya jaga mulut, jangan rakus katanya gitu. Oke, demikian tadi cara-caranya sudah disampaikan. Yang perlu diwaspadai lagi, perhatikan kalau kaki bengkak atau berat badan signifikan bertambah. Nah, kenali obat, ini yang penting. Jangan sampai kita makan obat, sampai ketemu dokter lagi bulan depan, makan obat lagi. Jadi kenali obat yang dikonsumsi. Sekarang dengan gampang kita bisa foto, kemudian kita bisa foto cara penggunaannya atau pemakaiannya. Kemudian buat daftar pemeriksaan dan lakukan tindakan, melaporkan diri sendiri terhadap pemeriksaan tersebut. Dan aktivitas selama pandemi olahraga, tidak juga harus olahraga berat saat ini, tetapi yang dianjurkan adalah olahraga yang ringan-ringan saja atau yang sedang-sedang saja. Olahraga seperti apa? Olahraga mandiri. Seperti apa olahraga mandiri? Kita sudah mendapat penjelasannya. Jadi bukan olahraga di tempat umum atau di tempat ramai, tetap pakai masker. Ini adalah pesan yang ketiga saya dengar. No scuba, no masker, gambar-gambar, karena memang bukan gambarnya yang penting, tetapi adalah penggunaan maskernya yang penting, serta menjaga jarak. Baik, Dr. Basuni, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk kepada kami. Barangkali saya boleh langsung izin membacakannya langsung, Dok? Dr. Basuni, ya. Saya akan bacakan langsung pertanyaan. Barangkali ini tidak langsung terkait dengan jantung, tetapi pertanyaannya masih terkait dengan COVID-19. Apakah yang sudah terpapar COVID-19 masih bisa terinfeksi kembali? Pertanyaan nomor 1. Jadi ada beberapa laporan yang memang pernah terpapar, tetapi dalam beberapa 3 bulan ya, terutama yang sudah lama nih seperti di Cina dan lain-lain, ada laporan reinfeksi, ya, infeksi ulang itu ada, ya. Jadi kemungkinan memang prosesnya bagaimana, tetapi diduga memang prosesnya sama dengan infeksi sebelumnya. Jadi kalau sudah terpapar juga tidak berarti serta-merta ada tidak akan terpapar lagi. Ini masih beredar.
virusnya juga kadang-kadang masih berubah, ya itulah yang terjadi. Ada laporan-laporan yang terpapar kemudian positif, tapi beberapa bulan positif lagi. Ada bisa jawabannya. Memberikan kertas Ibu dulu. Baik. Demikian pertanyaannya sudah dijawab oleh Dr. Basuni. Masih mengenai COVID-19 juga, Dok. Dari Ade Nugraha, mohon petunjuk dokter terkait COVID-19. Obat-obatan dan vitamin yang harus disiapkan apabila positif COVID-19, tapi masih dalam status karantina mandiri. Terima kasih. Jadi memang obat-obatan ini untuk mereka yang tanpa gejala, ya ada yang positif nih kena positif rate-nya, tapi tanpa gejala. Tidak ada obat khusus untuk virusnya dan lain-lain itu tidak ada, ya. Tapi biasanya sesuai dengan pedoman juga yang diberikan itu adalah obat-obat yang untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Vitamin C dosis tinggi boleh, vitamin D dipersilahkan, ya. Vitamin B kompleks, oke. Tidak hanya dari vitamin sebenarnya itu bisa dapat, tetapi juga dari makanan kita sehari-hari. Jadi untuk yang tidak bergejala memang tidak memerlukan obat khusus, apalagi obat untuk membunuh kumannya atau virusnya. Yang bergejala ringan biasanya diobatin untuk gejalanya. Yang demam, obatnya obat demam, dan kita bisa dapat Panadol, paracetamol, Sanmol, dan lain-lain. Ya. Yang batuk akan dapat obat batuk. Tetapi di pedomannya, ketika yang dirawat, yang di isolasi ini bergejala, itu memang harus diperiksa oleh tenaga kesehatan untuk menentukan nanti obatnya apa. Ya, karena ada pemeriksaan-pemeriksaan lanjutan seperti mungkin scan paru, laboratorium, dan lain-lain untuk menentukan di mana yang harus diberikan obat. Apakah perlu antivirus, perlu antibiotik, perlu apalagi obat batuk, obat pengecer dahak, dan lain-lain itu harus melalui pemeriksaan. Saya kira itu ya. Tanpa gejala, tanpa obat, kecuali vitamin. Terima kasih. Baik, Pak Dokter. Ya, tadi sudah disampaikan tidak ada obat khusus yang digunakan untuk COVID-19 ini belum ada. Kemudian obat-obat yang biasanya dianjurkan adalah yang berkaitan dengan peningkatan daya tahan tubuh seperti vitamin C, vitamin B, dan lain-lain. Baik, pertanyaan yang ketiga barangkali ini langsung dengan pertanyaan keempat, Pak Dokter, dari Akung. Bagi orang awam yang tidak terpapar dengan gejala sakit jantung, artinya tidak paham dengan bagaimana gejala sakit jantung itu, apakah gejala yang sangat sederhana namun cukup signifikan yang harus kami waspadai, begitu katanya, Dok. Lalu dilanjut, sejauh apa pengaruh obat-obatan yang dikonsumsi cukup lama atau cukup panjang dengan kemungkinan terpaparnya penyakit jantung. Demikian, Dr. Basuni. Ya, terima kasih. Tadi yang di slide saya terangkan itu gejala-gejala apa yang harus dipahami, ya. Gejala apa ini yang disampaikan tadi sudah ada di slide. Yang harus dipahami, kalau tidak yakin maka harus sampai ke rumah sakit sampai dipastikan gejala itu adalah bukan sesuatu yang berat, ya. Itu tadi yang di slide kan itu yang disampaikan, ya. Itu untuk orang awam itu memang. Ya. Yeah. Yang kedua mengenai pengaruh obat-obatan. Ya. Pada umumnya obat-obatan terutama obat jantung ya itu sudah mendapatkan penelitian yang banyak. Yang paling perkembangannya banyak adalah salah satunya obat-obat jantung itu semua sudah dalam tahap penelitian. Ada efek ya ada informasi, ada efek-efek dari obat itu, tetapi kalau ada efeknya yang berbahaya tidak akan beredar dia. Ya, jadi efek itu adalah sesuatu yang acceptable. Ya. Yang paling sering ditanyakan, Dok, saya makan obat darah tinggi lama-lama ini kira-kira terkena ginjal nggak? Kalau darah tinggi, diabetes, yang minum obat lama itu lebih kecil resiko kena sakit ginjalnya dibanding yang tidak minum obat. Karena darah tinggi yang tidak terkontrol, diabetes yang tidak terkontrol, ujungnya di ginjal, di jantung, di stroke, di pembuluh darah, gitu ya. Itu kenapa? Salah satunya adalah karena tidak minum obat. Ya. Yang berhubungan dengan COVID, awal-awal waktu ada obat-obat tertentu yang dicurigai akan memperburuk. Ternyata tidak terbukti. Jadi obat-obat darah tinggi yang dulu curigai
bermasalah, menambah efek buruk, ternyata tidak terbukti memperburuk ketika dia dapat serangan COVID. Jadi tetap dilanjutkan saja, ya. Obat yang untuk jantung belum ada yang di warning untuk berhenti ketika ada COVID. Terima kasih. Ya, baik Dokter Basuni, ada 2 pertanyaan lagi. Mohon izin Dok, 2 pertanyaan lagi. Ya, dari Ibu Lisan Subikan. Mohon penjelasan Pak Dokter, kenapa ada teman yang setelah tes negatif, kemudian tes kembali hasilnya positif? Ya, terima kasih. Jadi setiap pemeriksaan ada sensitivity levelnya. Jadi level tertentu yang bisa tertangkap dari pemeriksaan, ya. Yang negatif ini boleh jadi mungkin kalau asalnya positif karena sensitivitasnya belum negatif, masih positif. Jadi ketika diulang memang tetap positif, ya. Ada begitu. Yang kedua memang ada infeksi, ya, ada infeksi baru, ya, itu bisa, ya. Jadi masalahnya adalah satu, batas sensitivitas. Karena kan yang ada hanya positif dan negatif, tidak menunjukkan kadarnya berapa. Nah, positif dan negatif itu berarti ada level tertentu yang harus dilewati, yaitu sensitivitas dan spesifisitasnya, ya. Satu. Yang kedua, boleh jadi ke sensitivitas spesifisitasnya itu juga menyangkut alat dan menyangkut cara pengambilan, ya. Itu saya kira. Bisa saja kesimpulannya begitu jawabannya, ya. Tapi sekarang batasan yang baru itu adalah ketika seseorang sudah isolasi mandiri, ya, ketika dianggap selesai isolasi mandiri, tidak lagi menunggu harus sampai negatif, itu tidak, ya. Jadi ada waktu tertentu. Contohnya gini, yang isolasi mandiri ternyata setelah 14 hari itu, walaupun positif, tapi sebenarnya dia ada pada level itu tidak menularkan, gitu misalnya. Nah, itu makanya tetap tidak memerlukan pemeriksaan pun, tetap dianggap selesai mandiri, isolasi mandiri, tetapi memang protokol tetap harus dilakukan, ya, pakai masker dan lain-lain. Terima kasih. Ya, baik. Penting untuk barangkali saya sampaikan bahwa pemeriksaan negatif atau positif ini menurut Dr. Basuni tergantung pada sensitivitas level, ya. Jadi bisa melalui alat atau cara pengambilan pemeriksaan COVID-19 itu sendiri. Jadi yang paling penting adalah isolasi mandiri meskipun katakan positif, tetapi bisa saja positif itu tidak menularkan jika dilakukan isolasi mandiri dengan benar. Begitu Dok, ya? Ya. Baik. Pak Dokter, ada satu lagi dari Bapak Hatta Latif. Kalau penyumbatan darah sebesar 40%, bagaimana sebaiknya, Dok? Belum penyumbatan koroner mungkin ini maksudnya, ya? Ya, barangkali itu, Dok. Ya, jadi penyumbatan pembuluh darah ini semua orang dari umur 20-an sudah ada, ya, makin lama makin dalam, makin tebal dan lain-lain. Nah, tapi ada batas tertentu yang diketahui bahwa dia mengganggu aliran, sudah mulai mengganggu fungsi. Berapa? Biasanya disebut penyumbatan berat. Berapa berat? Biasanya di atas 70%. Kalau 40% pada umumnya tidak mengganggu suplai makanan atau oksigen ke otot jantung. Ya. Biasanya tidak akan dilakukan tindakan apa-apa, tetapi dicegah supaya tidak tambah berat. Itu apa? Faktor resikonya untuk itu supaya tidak berlanjut. Yang tensinya tinggi diturunkan tensinya, yang gulanya tinggi diobati gulanya, yang kolesterolnya tinggi diturunkan kolesterolnya, yang ngerokok berhenti ngerokoknya. Ya. Baik Pak Dokter, itu penting sekali sepertinya yang terakhir itu Pak Dokter, buat warga Kemang Pratama khususnya bapak-bapak. Baik, satu lagi Pak Dokter penutup ini. Jadi ada 7 pertanyaan yang sudah disampaikan dari Raihan Bagas. Apakah hipertensi menjadi komorbid utama kasus fatal karena COVID-19? Pak Dokter? Ya, masuk dari komorbid ya yang diperhitungkan, tetapi istilah utamanya saya nggak tahu apa ya, tapi yang sering dianggap sebagai komorbid adalah orang yang pernah serangan jantung. Tadi gagal jantung, orang yang hipertensi, orang yang diabetes, orang yang mempunyai penyakit paru menahun, ya.
dan kelainan kronis lainnya. Itu yang menjadi komorbid itu ya. Darah tinggi termasuk. Diabetes bisa ya Pak Dok ya? Ya. Baik. Demikian Pak Dr. Basuni yang kami hormati. Terima kasih Bapak Ibu sekalian pertanyaannya. Kalau masih ada silakan di WA saja. Ya baik Pak Dokter, nanti saya sampaikan akses waktunya terbatas ya. Baik Pak Dokter. Oke, sampaikan aja nanti kalau ada pertanyaan. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Dokter Basuni Radi. Saya mohon semua di unmute untuk memberikan tepuk tangan kepada beliau, apresiasi yang sangat tinggi telah menyempatkan dan memberikan waktu untuk menyampaikan pemaparan terkait penyakit jantung di COVID-19 ini. Dr. Basuni Radi yang saya hormati, sekali lagi seluruh warga Kemang Pratama masih mengucapkan salam hormat kepada para tenaga medis yang berpartisipasi aktif. Terima kasih Pak Dokter Basuni. Baik. Untuk masuk kepada sesi yang kedua. Sekali lagi terima kasih kepada semua pihak yang sudah mengikuti sesi pertama. Terima kasih.